Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafendi Fedian dengan NIM 11021942003. Saya di sini menjadi program pertama, yaitu orang pertama yang akan menjelaskan pendahuluan dengan judul pengaruh AI dalam produktivitas hasil panen. Oke, kita langsung masuk aja ke latar belakang. Latar belakang itu sendiri pertanian. Pertanian itu kan adalah suatu sumber hasil panen suatu petani yang berhasilnya itu adalah suatu tanaman itu sendiri. Nah, dengan luas luas lahan di Indonesia yang begitu besar, eh, tetapi para petani ini tidak bisa memanfaatkannya dengan sangat produktivitas dengan efektif. Nah, oleh karena itu saya dengan kelompok akan membuat suatu alat yang bisa membuat hasil panen suatu petani itu lebih jauh lebih efektif dengan lebih produktif. Oleh karena itu para petani bisa lebih memanfaatkan hasil panennya dengan efektif. Nah, kita lanjut kepada batasan masalah. Kita membatasi suatu permasalahan ini karena kalau kita tidak membatasi, kita akan keluar-keluar gitu. Langsung ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 3, yaitu adalah kita itu bagaimana petani bisa memanfaatkan hasil panennya. Yang kedua, bagaimana petani bisa mengetahui hasil panennya, dan bagaimana petani bisa mengetahui jumlah lahan yang dimiliki oleh petani itu sendiri. Nah, dengan begitu kita lanjut ke tujuannya. Udah jelas tujuan kita tuh adalah pertama supaya petani itu lebih produktivitas hasil panennya lebih efektif. Yang kedua, petani bisa mengetahui jumlah lahannya. Yang ketiga, petani bisa mengetahui hasil panennya, jumlah hasil panennya. Begitu. Nah, terus kita memiliki suatu metode penulisan yaitu deskriptif. Nah, yang kuantitatif. Kuantitatif yaitu metode kuantitatif. Nah, segitu saja dari saya. Mau lebih lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kita akan lanjut ke bab kedua, yaitu kajian pustaka akan dilanjutkan oleh Saudari Zahra. Jangan kemana-mana, langsung kita dengarkan obrolan dari Zahra. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Salsabila Jailani dari kelas EL 4303 dengan NIM 1102194224. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian pustaka. Nama-nama yang ada di samping merupakan orang-orang yang telah membantu saya untuk mendapatkan penjelasan atas apa yang akan saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama adalah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, yang biasa disingkat AI. Kecerdasan buatan merupakan kecerdasan yang ada pada suatu alat yang berguna agar ia dapat belajar dari pengalamannya atas apa yang ia lakukan sebelumnya. Yang kedua adalah kondisi pH tanah. pH sangat beragam dari 1 hingga 14. Nah, pH tanah yang baik adalah 6,5 hingga 7,5. Itu adalah pada keadaan netral. Maka tanah tersebut pada keadaan yang subur. Maka kita harus mengeceknya agar kita bisa mengontrol kesuburan tanah tersebut. Nah, yang ketiga adalah drone. Drone merupakan kamera yang dapat terbang layaknya helikopter. Ia dapat dikendalikan oleh manusia menggunakan remote control. Bahkan pada era digital seperti ini, dia dapat dikendalikan menggunakan smartphone. Yang keempat adalah panel surya. Panel surya adalah alat yang dapat mengubah energi panas menjadi energi listrik. Biasa kita sebut energi listrik tenaga surya. Nah, ini adalah energi listrik terbarukan karena ia tidak akan pernah habis. Lalu yang terakhir adalah produktivitas pertanian. Ada 3 cara untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Yang pertama adalah intensifikasi pertanian, yaitu pengoptimalan lahan pertanian yang sudah ada. Yang kedua adalah ekstensifikasi pertanian, yaitu perluasan lahan pertanian. Biasa dilakukan di daerah hutan, semak belukar, bahkan di pinggir rawa-rawa. Nah, yang terakhir adalah diversifikasi pertanian, yaitu usaha untuk meningkatkan keanekaragaman pertanian, agar pertanian tersebut tidak bergantung pada satu jenis pertanian saja. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Muhammad Danung Putra Wiyadi. Sekarang saya akan lanjut menjelaskan mengenai karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pengaruh AI terhadap produktivitas hasil panen petani. Sekarang saya akan menjelaskan analisisnya. Di Indonesia, kerap terjadi keluhan oleh para petani karena tidak maksimalnya hasil panen mereka. Oleh sebab itu, kami mengajukan atau kami menyarankan untuk menggunakan AI pertanian untuk menunjang produktivitas hasil panen para petani. Alat-alat yang ingin kami ciptakan, yang pertama itu adalah aplikasi pengontrol alat. Aplikasi ini dapat digunakan oleh para petani melalui smartphone mereka yang berfungsi untuk mengontrol semua kerja alat yang akan kami ciptakan. Alat yang pertama yang akan kami ciptakan yaitu drone. Drone ini berfungsi untuk mengukur luas lahan yang dimiliki oleh para petani. Yang kedua, alat pendeteksi kondisi pH tanah. Alat ini untuk mengecek kondisi pH tanah para petani. Alat yang selanjutnya yaitu alat penakar jumlah bibit secara otomatis. Setelah data luas lahan dan juga data kondisi tanah masuk pada aplikasi pada smartphone petani, alat penakar jumlah bibit secara otomatis akan mengeluarkan bibit secara otomatis sesuai dengan luas lahan dan juga kondisi tanah yang dimiliki oleh para petani. Alat selanjutnya yaitu alat penanam secara otomatis. Alat ini berfungsi untuk menanam bibit yang akan ditanam pada lahan yang dimiliki oleh para petani. Alat ini dapat menanam bibit dan dapat mengukur jarak antara satu bibit dengan satu bibit yang lainnya, sehingga tanaman para petani dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Alat yang terakhir yaitu panel surya. Panel surya ini berfungsi untuk mengisi daya atau mengisi tenaga yang dimiliki oleh alat-alat yang akan kami ciptakan, sehingga para petani tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli bahan bakar. Banyaknya keluhan, banyaknya masalah yang dihadapi oleh para petani, hal tersebut disebabkan oleh para petani tidak mengetahui jumlah bibit yang digunakan untuk luas lahan dan kondisi tanah tertentu. Hal tersebut mengakibatkan kami menciptakan sebuah alat, yaitu alat penakar bibit secara otomatis. Masalah selanjutnya yang dihadapi oleh para petani yaitu mereka tidak mengetahui luas lahan mereka secara pasti. Hal tersebut mengakibatkan kami menciptakan alat yang bernama drone. Drone ini telah kami modifikasi sehingga drone ini berfungsi untuk mengukur luas lahan yang dimiliki oleh para petani. Yang terakhir adalah penutup. Kesimpulannya adalah untuk membantu masalah para petani ini dapat diselesaikan, yaitu dengan adanya AI pertanian yang ingin kami ajukan ini atau yang ingin kami lakukan percobaan ini. Alat-alat yang ingin kami ciptakan, yang pertama drone, kemudian alat pendeteksi kondisi pH tanah, kemudian alat penakar bibit secara otomatis, yang keempat alat penanam otomatis, dan yang terakhir panel surya. Saran dari kami harap pemerintah Indonesia dapat membantu kami dalam hal biaya atau hal bentuk apapun. Dan juga kami harap ada beberapa instansi-instansi yang dapat membantu kami untuk menunjang riset kami ini, agar riset kami ini tercapai, agar dapat kami bantu para petani Indonesia. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Saya mewakili rekan-rekan kelompok saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan teman-teman saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.